perasaannya sekarang? Hmm, Senang atau sedih? sedih. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah kak. Sebelumnya kamu datang ke sini tadi, gimana perjalanannya? Hujan kak. Kamu dari mana tadi? Dari kos. Oh, dari kos. Kita berkenalan terlebih dahulu ya. Dan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Salvinesha Fitri. Kamu bisa memanggil saya dengan panggilan Bu Naisha. Kamu Nama saya Dian Putri. Kakak bisa manggil saya Dian. Dian berasal dari mana? Dari Alahan Panjang. Olahan Panjang. Jurusannya? Bimbingan konseling dari kelas A. Sebelumnya Dian pernah nggak melakukan konseling perorangan? Belum. Terima kasih ya Dian sudah datang menyempatkan diri ke sini. Saya juga akan menjelaskan apa itu konseling perorangan. Nah, jadi konseling perorangan ini layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Nah, dalam proses konseling nanti kita tetap memakai aturan dan norma yang berlaku seperti berbicara dengan sopan dan tidak menghakimi. Nah, kamu bebas terbuka saat cerita nanti agar proses konselingnya juga berjalan dengan lancar. Kamu diharapkan juga kejujuran kamu untuk cerita nanti. Kamu juga tidak usah khawatir karena cerita kita tidak akan sampai di luar sana. Yang tahu cerita ini hanya kita berdua. Nah, dalam proses konseling nanti kita hanya membutuhkan waktu 30 menit. Apakah dia bersedia dengan waktu 30 menit itu? Bersedia kak. Nah, kalau misalnya nanti kita butuh waktu lagi, kita akan memperpanjang waktunya. Bisa kita mulai proses konselingnya, Dian? Bisa kak. Apa yang Dian rasakan saat ini? Sedih, kecewa juga kak. Apa yang membuat Dian sedih dan kecewa? Karena pertemanan di lingkungan kos sama kampus kak. Bisa Dian ceritakan lebih lanjut dalam masalah ini? Mungkin kalau dalam pertemanan kos, Ian agak gimana, agak sedih ya, karena awal pas baru di sini Ian punya teman, nah tiba-tiba dikucilkan, kayak didiemin, kayak karena nggak tahu kenapa apa ya. Gitu ya Dian. Apa yang membuat, ada nggak faktor yang membuat Dian tuh dikucilkan terus dijauhin? Kalau menurut Ian ya kak, mungkin karena adanya orang yang baru gabung ke dalam pertemanan kami itu. Jadi Dian merasakan kalau Dian tuh dikucilkan dan dijauhkan tuh mulai dari kapan? Kayaknya mulai dari 5 atau 4 bulan yang lalu deh kak. Berarti Dian tuh merasakannya tuh saat bagaimana? Pada saat Ian tuh mau main sama mereka, sama mau ketawa-ketawa lagi, tapi kayak mereka tuh nggak excited lagi, kayak diam-diam aja gitu. Berarti Dian di sana merasa canggung terus kayak ada yang beda gitu ya? Iya gitu kak. Apakah di sana Dian berapa pertemanan? Berapa orang? Yang waktu itu berapa ya, sekitar 6 mungkin kak. Apakah semuanya mendiamkan Dian? Iya, awalnya mulai dari 1, 2, dan lalu semuanya mulai diam ya.
mengatakan sesuatu kepada Dian? Ya, mereka mengatakan banyak sekali alasan kenapa nggak berteman sama Ian, nggak suka sama Ian. Tapi menurut Ian mungkin itu memang kayak alasan aja tuh, karena mereka emang nggak mau berteman aja. Terus Ya, karena itu Ian juga sadar mungkin Ian nggak bagus, nggak baik berteman sama mereka, lebih baik biar Iannya menjauh. kamu kelihatan sedih ya. Jadi bagaimana perasaan kamu saat kamu dijauhi itu? Waktu awal tahu itu sedih ya Kak. Apalagi pas itu Ian nggak ada teman di sini selain mereka. Jadi Ian cuma bisa nangis di kos, kayak Ian nggak tahu salah Ian. Ya nangis aja. Apa itu mengganggu perkuliahan kamu, Dian? Iya, itu sangat mengganggu perkuliahan Ian. Ian nggak bisa tidur, nggak bisa fokus dalam belajar. Bagaimana cara kamu mengatasi masalah pertemanan waktu itu, Dian? Cara yang ngatasinnya kayak ya udah yang nganggap itu nggak ada aja, yang biarin aja, kayak ya udah kalau yang nggak mau berteman nggak apa-apa, yang juga bisa sendiri, yang masih punya teman yang lain, nah itu aja. Bagaimana tanggapan mereka saat kamu mulai menjauhi mereka juga? Mungkin pas awal tuh orang tuh juga bingung kan kenapa yang bisa jauh. Tapi ya lama-lama gitu orang tuh juga kayak menganggap mungkin nggak pernah kenal sama Ian juga, kayak orang tuh diam-diam juga. Ada nggak orang lain yang tahu tentang masalah Dian ini? Iya ada, kayak teman-teman kampus Ian tahu, sama orang tuanya juga tahu masalah. Bagaimana tanggapan orang tua Dian saat mengetahui masalah pertemanan Dian? Waktu pas awal mungkin marah ya Kak, marah karena tahu anaknya di kos. Tapi lama-lama kayak ya udahlah, kayak kita nggak harus memaksakan berteman sama orang kalau orang tuh emang nggak mau sama kita. Berarti Dian menceritakannya kepada ibu dan teman-teman yang lain. Iya. Nah, kalau teman-teman Dian yang lain, bagaimana tanggapannya kepada Dian? Waktu pas awal Ian cerita tuh orang tuh juga sedih, malah orang tuh juga marah, kayak orang tuh mau nanya kenapa bisa gitu. Apa harapan Dian dalam pertemanan ini ke depannya? Semoga Ian nggak dapat teman yang gitu lagi, mau berteman sama orang yang baik-baik aja, nggak mau yang kayak gitu lagi. Terus pertemanan seperti apa yang Dian harapkan? Ian mau berteman kayak sama orang yang dia tuh baik, kayak nggak ada nganggap kita saingan, anggap kita tuh temannya aja, kayak ya pokoknya nggak kayak gitu lah. Berarti sekarang Dian sudah tidak berteman dengan mereka? Sekarang mungkin bisa dibilang yang nggak bertemu sama mereka, tapi kalau yang ketemu sama mereka tetap sapaan, tetap senyum, gitu aja, basa-basi. Apa saja yang sudah kamu coba untuk mengatasi masalah ini, Dian? Yang ngelakuin tuh kayak ya nyari hal-hal lain, kayak ya menyibukkan diri aja, kayak yang pergi main keluar. Apakah kamu sudah mencoba berbicara dengan mereka? Iya, Ian udah nyoba bicara sama mereka, tapi kayak mungkin mereka nggak mau nerima itu. Jadi mereka benar-benar menjauhi Dian. Iya. Sebelumnya kan Dian tadi ada mengatakan pertemanan di kampus juga tidak baik. Nah, pertemanan di kampus Dian tuh seperti apa? Pertemanan di kampus Ian tuh kayak
kurang lebih juga kayak gitu sih kak, kayaknya yang di kampus. Bagaimana? Kayak gitu bagaimana maksudnya? Kan Ian berteman Mm-mm. dari awalnya yang banyak, habis itu kayak menjauh satu satu. Sebelumnya dia berteman dengan berapa orang? Waktu pas awal Ian masuk kampus, Ian ada berteman mungkin entah 7 kayaknya. Kalau sekarang? Sekarang tinggal 4, dan baru kemarin itu juga habis berantem jadi tinggal 3. Ada nggak faktor lain yang membuat mereka tiba-tiba menjauh? Nggak tahu sih kak, mungkin nggak cocok aja mungkin ya, jadi kayak ya udah mau nyari teman yang lain aja gitu. Apa dia pernah menanyakannya dengan mereka? Nanya sih enggak ya kak, cuman kayak ngeliat sikap sifat mereka kayak didiemin tapi kayak mereka nggak mau berubah, ya ya udah berarti mereka emang kayak gitu. Berarti dia mulai sadar sendiri saat dijauhin. Iya. Itu sejak kapan dia? Yang kalau di kuliah tuh baru bulan-bulan ini kayaknya. Baru bulan-bulan ini. Jadi keadaan di kelas tuh bagaimana kalau bertemu dengan dia teman itu? Kalau kami ketemu di kelas, kami sapa-sapaan seperti biasa, cuman main-main lain kayak biasanya kami sering ngumpul di kosian kan. Sekarang enggak lagi gitu. Berarti sekarang dia cuma bertiga. Iya, bertiga. Dan gimana respon teman dia? Dia juga mungkin dia tahu mungkin ya salahnya gimana, jadi dia diam aja. Sebelumnya dia pernah nggak melakukan sesuatu yang membuat mereka kecewa atau marah sama dia? Menurut dia nggak ada sih kak, tapi mungkin dari pandangan orang tuh ada ya. Iya. Kan nggak tahu juga ya Dian. Di pertemanan kampus ini Dian ada nggak berusaha untuk menyelesaikan masalahnya? Ada kak, malahan kalau yang kami berempat itu dia selalu menyelesaikan masalah tuh kayak udah beberapa kali, mungkin sekarang ya udah capek mungkin ya nyelesain itu, jadi udah diam aja. Kalau tanggapan teman Dian yang bertiga ini, apakah dia cuek atau ikut menyelesaikan masalah itu? Orang tuh ikut menyelesaikan masalahnya kita Bersama-sama aja dia. iya. Nah, pertemanan apa yang Dian harapkan di pertemanan kampus tadi? Di kampus tuh mungkin bisa ketemu teman yang sama-sama ingin belajar, kayak nggak saingan, nggak mau ketemu teman-teman yang toksik gitu lagi. Sebelumnya bagaimana Dian berinteraksi sama teman-teman Dian yang di kampus? Yang sekelas atau gimana kak? Iya, yang Dian dijauhin tadi. Ya sama orang tuh mungkin pas kayak sehari siap dia tuh kami diam-diaman, habis itu kami sapa-sapaan lagi kayak biasanya. Sebelumnya bagaimana hubungan Dian dengan teman Dian? Kami dulu tuh dekat kali sampai masak, makan, ke kampus, tidur pun kami kadang bareng juga. Pernah kami juga ada pergi main. Yang kalau cerita kayak ya tuh nggak ada nutup-nutupin lagi, dah kayak sepercaya itu
temen gitu, dia kadang cerita yang sampai nangis gitu, kayak emang udah sedekat itu kami dulu. Jadi masalahnya tuh waktu Dian membawa teman Dian. Bagaimana itu, bisa Dian menceritakannya? Awal mulai yang membawa orang baru ini gara-gara ada suatu kejadian lah waktu itu kan Kak. Nah itu kan posisinya Yan sendiri nih ngekos, jadi Yan juga mau ada temen lah kan sekamar tuh, jadi Yan bawa dia karena Yan merasa kalau di kelas tuh Yan cocok sama dia juga pernah kesini, pernah kerja kelompok bareng, jadi dia juga waktu itu juga bilang Yan besok kalau nyari teman sekamar sama dia ya gitu. Jadi Yan waktu nengok dia tuh kayak kayaknya dia baik deh, dia juga bisa diajak masak bareng, mau nyuci gitu lah kan. Ternyata ya gitu, ternyata kebalikannya. Berarti pandangan Dian ke teman Dian ini, dia tuh baik gitu. Nah, terus ternyata mungkin alasan Yan mulai dijain orang tuh mungkin karena Yan kan nggak selalu di sini kan, karena kayak orang tuh selalu ngumpul bareng, sedangkan posisinya tuh beda, kayak Yan tuh sering pulang kampung, Yan sering main keluar, teman Yan banyak gitu kan, nggak cuman Yan ini aja gitu. Jadi mungkin adalah satu orang mungkin kan yang nggak suka, jadi nggak suka semua sama dia. jadi waktu Dian dijauhin, Dian di kos sendirian? Iya, sendirian Kak. Teman yang udah Yan bawa yang sekamar ini malahan juga dibawa sama orang tuh, Kak. Dia sama orang tuh sampai di Yan kayak jadi sama dia, kayak kami juga sempat bermasalah waktu itu. Jadi ya Yan sendiri di kos. Waktu minggu pertama mungkin ya nangis aja, nggak tahu harus ngapain kan, cerita juga nggak tahu, cuman bisa ke teman kampus yang habis itu sebulan itu juga nggak ada cerita ke orang tua, tapi ya namanya juga orang tua kan pasti tahu anaknya lagi ada masalah, jadi ditelepon lah. Pas ditelepon tuh dimatiin, habis itu ditelepon lagi, ditanya kan kayak mana, gimana sama orang tuh gitu kan. Nah habis itu nangis lah kan, diceritain lagi gini gitu. Nah habis itu ayah yang dengar juga kayak langsung marah gitu kan, mau kesini langsung disuruh pindah kos, ya marah gitu. Mungkin merasa kecewa. Ya kecewa kali, kayak padahal kami tuh awalnya baik-baik aja, nggak ada masalah, kayak ya udah kayak teman baik gitu. Sampai sekarang pun masih kecewa kayak tengok dia. Terus kalau dia papasan sama dia ada nggak nyapa dia? Waktu kami sebelum libur UAS ya Kak, sebelum libur UAS tuh kami masih sapa-sapaan, malahan kayak Ian pulang tuh dia juga nyapa. Tapi pas balik lagi ke sini dia tuh diam, kayak
nggak kenal, kayak orang nggak kenal gitu pas papasan. Jadi ya udah, dari situ Ian baru sadar, oh dia ini emang nggak bisa lagi diselesaikan sama dia, udah gitu. Jadi Dian memilih diam daripada menyelesaikannya dengan dia. Iya, Ian nggak mau lagi nyelesain itu, kayak ya udah kalau mau pergi pergi aja gitu. Ian juga bisa sendiri kok gitu. Tadi kan Dian ada ngomong, waktu masalah itu datang, Dian di kamar menangis dan sedih. Saat menangis itu apa yang Dian lakukan? Pas yang nangis tuh yang kayak overthinking, kecewa, kayak semuanya campur aduk. Apalagi pas yang nangis di kamar tuh yang juga sendiri kan kak, nggak tahu mau cerita ke siapa juga. Berarti Dian tidak menceritakan ke siapa-siapa waktu masalah itu terjadi. Waktu pas kejadian itu yang langsung nelfon temen Yan, kayak minta solusi gimana sambil nangis gitu. Terus Habis itu temennya juga kaget kan, gimana bisa gini, padahal kayak sehari sebelumnya ya masih masuk MSG, masih ketawa-ketawa sama orang tuh. selain sedih dan overthinking, ada nggak yang Dian rasain waktu itu? Apa ya, mungkin marah juga sih kak, kayak campur aduk kan, mau marah juga kayak kenapa tiba-tiba orang ini gini gitu. Berarti marah ya. Nah, apa yang Dian overthinkingin waktu malam itu? Pas malam kejadian tuh ya overthinking kayak mana ke depannya, sedangkan Yen biasanya udah dari awal masuk kos ya udah sama orang tuh, jadi kayak Yen kayak mana ya ke depannya, sama siapa lagi yang berteman, mana yang di kos ini. Jadi dia merasa Dian tuh sendiri gitu. Ya, Yen sendiri. Saat Dian merasa sendiri itu dia ngapain di kamar? Apa Dian mencari kesibukan lain? Mungkin pas awal-awal tuh nggak bisa ya kak nyari kesibukan, kayak pasti apa-apa nangis gitu kan. Tadi juga yang cerita kayak mungkin pertemanan kami ini gara-gara ada orang baru yang masuk gitu kan, kayak Ian juga coba cerita ke dia, kayak dianya kayak oh aja gitu loh, jadi tambah sedih. Nah, teman yang baru ini apakah sebelumnya kenal sama Dian? Kenal, cuman kenal di kampus saja gitu, kayak kami itu sekelas, kayak ada kayak pasien mau berteman sama dia tuh kayak dia tuh baik kali kak. Jadi gimana sekarang sama teman Dian yang ini? Sama yang ini kayak kami tuh kan juga satu kos ya kak, yang pas waktu itu cuman pas libur kemarin tuh yang mutusin buat nggak satu kos lagi sama dia, jadi mungkin kami sempat berantem ya, mungkin yang setia gimana gimana, cuman dia tuh juga nggak mau gitu kan. Jadi pas awal-awal kami balik ke sini lagi, kami cuma diem-diem gitu. Kalau sekarang kalau papasan di jalan bagaimana? Kalau sekarang kami udah sapa-sapaan lagi, kayak gimana juga ya nggak sapa-sapaan, kami sekelas kan.
ada nggak Dian berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan teman Dian ini atau membicarakannya? Kalau yang ini lebih milih diam aja sih kak, kayak kalau diselesain pun kami juga enggak satu kos lagi gitu kan, kayak ya udah diam aja, yang penting Ian udah ngomong sama dia juga udah ngomong sama Ian, jadi ya udah gitu aja, nggak mau memperpanjang masalahnya lagi. Jadi kan Ian udah cerita nih kak masalah Ian sama masalah Ian di kos, di kampus juga. Jadi menurut kakak gimana sih cara ngatasi itu, gimana solusi untuk Ian? Nah, Dian kan tadi sudah bercerita tentang masalah pertemanan tadi. Kakak mau ngasih solusi? Jadi di sini kan ada kertas kosong. Di sini kakak mau buat lingkaran. Nah, di lingkaran ini di dalam sini ada Dian, ada pikiran Dian, emosi Dian, dan perasaan Dian. Nah, sedangkan di luar lingkaran ini ada teman-teman Dian dan orang-orang lain. Nah, jadi di dalam lingkaran ini kan cuma ada pikiran, emosi, dan perasaan Dian. Yang bisa mengendalikan ini semua itu cuma Dian, karena Dian yang ada di dalam sini. Sedangkan teman-teman dan orang lain ini di luar lingkaran ini, mereka tidak bisa masuk di dalam lingkaran ini. Yang membuat Dian menjadi overthinking tadi, ya karena ini pikiran Dian. Tapi kan pikiran Dian ini kan ada di dalam diri Dian, yang bisa mengendalikannya itu kan cuma diri Dian. Jadi Dian itu cukup menutup mata dan menutup telinga. Mau mereka membicarakan seperti apa tentang Dian, ya udah biarin aja, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk membicarakan kita. Jadi biarkan saja mereka itu mau ngomongin apa, karena kita juga tidak bisa mengatur mereka tentang omongannya ke diri kita. Mereka cuma bisa melihat kita dari luar saja. Jadi Dian cukup menutup telinga dan menutup mata. Lagian kalau nggak sama mereka, dia juga bisa main-main, bisa kuliah, bisa dia juga merasa bahagia kan. Nah, bagaimana perasaan Dian setelah membicarakan masalah ini? Udah sih kak, udah bisa cerita ke orang lain masalah-masalahnya kan. Apa langkah Dian selanjutnya? Mungkin kedepannya Ian lebih milih-milih teman lagi, kayak Ian bisa lebih menilai orang itu kayak mana, kayak nggak semua orang itu baik sama kita. Nah, terima kasih ya Dian sudah terbuka cerita di sini dan sudah meluangkan waktunya. Jika solusi yang saya berikan tadi kurang berjalan, kita bisa membicarakannya lagi minggu depan di sini. Ya kak. Terima kasih ya Dian.